baru ngelihat videonya Dek Mufid. Saya lagi ngelihat videonya Dek Mufid itu, wetengku sampai kaku, perut saya tuh langsung kaku gitu. Dek, Dek Mufid, nggak usah teriak-teriak mau sweeping, dan sempat sweeping. Ya cuma saya takut karena sampean ini minum air aja sudah kelelekan. Minum air sudah nggak lancar. Jadi sabar ya Dek Mufid ya. Nggak perlu gede ngomong, nggak perlu ya. Saya itu ketawa gitu. Mau sweeping FPI. Iya wis ra apa-apa. Pokoknya sak ngomongmu. Ning agak pelan ngomongnya ya, pelan aja santai. Ya santai ngomongnya santai. Ya, pendengarannya, alat dengarnya itu disiapkan yang benar supaya kita di dalam ngomong itu agak pelan sehingga bisa kedengaran sendiri kita ngomong apa. Ya. Itu loh yang alat dengarnya itu loh agak dibenerin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau sweeping FPI ya siapkan bubur dulu, makan bubur dulu ya. Jadi kalau makan bubur kan nggak perlu ngunyah, ndang cepet kenyang langsung berangkat. Kan mau mimpin di depan tuh. Ayo kita lihat, kita dengarkan videonya Dek Mufid dari Klaten. Aku tak guyu sih. Kan boleh tak guyu. Ya sambil dengarkan videonya nih. Langsung saja siaga sambil ngoperasi markas-markas FPI. Kalau tidak berani, saya di depan yang mimpin. Oke? Apabila tidak ada penanganan, kita harus operasi markas-markas FPI. Harus dioperasi. Karena Rizik yang memberi komando tidak segera ditangani. Kita harus mana tempat markas FPI, kita harus diserang. Ngapain menunggu? Harus siap, mau di depan. Ayo, jangan hanya basi-basi seperti penakut. Itu adalah polanya Rizik. Kita harus kejar mana markas FPI. Sudah pada melihat videonya. Lucu tau enggak? Ya, jadi saudara-saudaraku semuanya, seluruh Laskar Islam yang berada di Klaten maupun Solo Raya, jangan terpengaruh hal-hal yang lucu seperti ini. Ya, jangan terpengaruh. Santai. Untuk sementara santai saja. Kita taat kepada hukum yang berdasarkan pertemuan. Kita diundang, DPW Klaten diundang ke Kesbangpol Linmas Kabupaten Klaten. Sudah santai saja, yang jelas dokumen lengkap semua, sabar. Mereka biar bergerak dulu, terus memframing berita-berita, biarkan dulu ya, biarkan dulu, nggak masalah. Santai para pejuang. Solo Raya jangan terpengaruh dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak percaya kepada kalian. Santai saja, santai. Yang berjuang itu adalah kalian, di lapangan adalah kalian. Kalau ada sesuatu seperti kasus Dek Mufid ini, itu santai saja. Karena apa? Kalian sudah terbiasa dihina.
Kalian sudah terbiasa dicaci maki, kalian sudah terbiasa menghadapi preman-preman maksiat, yang pelaku-pelaku maksiat sudah biasa. Kalian sudah biasa menghadapi hukum, kalian sudah biasa, semua sudah biasa dalam ketangguhan memberantas kemaksiatan, ya, berdarah-darah. Dan inilah kita bisa menyimpulkan bedanya antara PWI dan EPI. Kalau PWI ini dalam waktu yang rame-rame ini termasuk yang dilakukan Dek Mufid itu kan membela cucu Gerwani Warsinah. Ya, aku membela PKI itu. Enggak apa-apa. Sedangkan kalian adalah memberantas kemaksiatan. Kalian memberantas kemaksiatan, kalian memberantas miras, kalian memberantas judi online, kalian memberantas kejahatan-kejahatan dengan koridor-koridor perangkat-perangkat hukum yang kalian miliki. Bekerja sama dengan aparatur penegak hukum, kalian memberantas itu semua. Jadi jauh bedanya. Kalau PWI kan membela itu ya si Dek Mufid itu kan karena apa mau sweeping itu karena membela Puat Pleret itu yang menghina, yang merendahkan guru tua. Jadi santai saja, santai. Kita kalau sama orang-orang seperti ini kita santai sajalah. Seperti halnya Dek Mufid, baru di Kos Panglima, wah guru-guru nggak karu-karuan. Ya karena apa? Kita harus sadar, yang normal ini kita harus sadar. Kenapa Dek Mufid itu berbicara keras di Kesbang Pollinmas itu? Karena kan pendengarannya yang satu kan sudah kacau. Harus bicara keras. Lah kalau kalian ganti berbicara keras, nanti dianggap kita kepada aparatur pemerintah yang ada di situ, ada kepolisian, ada FKUB, ada MUI, kan ada ulama-ulama di situ. Nanti kalian itu dianggap keras. Ya biasa normal saja, bicara normal, santai, pelan. Walaupun Dek Mufid gak dengar, gak apa-apa. Memang kan ada kurang di situ. Ya, ada kurang, gak apa-apa, biarkan saja karena memang telinga yang satunya sudah bosok, jadi tidak mendengar gitu. Ya, mudah-mudahan nanti yang satunya tambah lagi, jadi tidak dengar lagi, bicaranya biar keras lagi. Memimpin terdepan mau mensweeping EPI dengan telinga tidak bisa mendengarkan, ini kan kacau. Ya, kita doakan mudah-mudahan kembali waras, telinganya sembuh, bisa mendengar dengan baik sehingga tidak ada kekacauan dalam pendengaran itu, sehingga kata-katanya kembali dengan kata-kata yang baik. Saudaraku semuanya, marilah kita berjuang sesuai dengan koridor kita semuanya. Kalau kita berbicara NKRI itu di sini, wah ini kan masalah NKRI, dan di Indonesia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya walaupun ada yang mengatakan pembela Wali Songo, berarti itu kan menjurus kepada suku Jawa. Sedangkan di Indonesia itu tidak hanya mengacu dalam satu suku saja. Suku yang hidup di Indonesia itu berbagai macam suku. Ya, jadi jangan rasis karena undang-undangnya ada. Undang-undangnya ada tentang rasisme itu ya. Jadi hati-hati. Karena kenapa mereka selalu mengatakan itu? Karena dia nggak paham. 4 pilar negara pun tidak paham. Kan kita hidup di negara Republik Indonesia itu di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian ada Pancasila. Kemudian NKRI-nya sendiri. Dan yang paling utama kalau kita berbicara tentang NKRI harga mati harus paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak paham itu atau mungkin nggak dengar karena telinganya bosok, maka bicaranya ngaco. Gitu ya saudara-saudara semuanya, kita santai saja. Apapun gerakan mereka, kita santai saja. Kekuatannya cuma kecil. Nggak apa-apa kan, alun-alun selatan kan masih ada ya. Alun-alun selatan nanti kalau bertemu ya nggak usah nantang-nantang mana, alun-alun selatan masih lebar. Demikian, terima kasih ya. Yuk kita tetap berjuang dengan koridor-koridor hukum di negara Republik Indonesia.